Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapak yang baik. Biarpun bumi ini berlalu, kami tahu kasih Tuhan tetap ada dalam setiap kami. Kami tahu janji Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berubah bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pagi hari. Kita semua yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Boleh kasih salam minimal 2-3 orang. Mana tahu tidak ketemu, ucapkan selamat tahun baru. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, tapi Tuhan tetap setia bagi kita. Amin. Tapi
kita di tempat ini selalu mencintai Tuhan kita, amin. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, yang melakukan segala perkara yang hebat dalam hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, Sebab hanya Kau yang layak. Kau yang layak hidup. Mari kita serukan. Haleluya. Tuhan, aku dapat berkata, Kau sumber kemenanganku, layak bersama, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah di setiap jiwa kami, Tuhan. Dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Kau Raja atas, hanya Kau yang layak. Kau yang layak. Mari kita ekspresikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab hanya Kau yang layak kami semua. Yes Tuhan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas segala bumi dan segala dunia. Semua ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, aku dan berkesan. Kau sumber kemenanganku. Yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Yang berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Mari saudara bagi nama Tuhan kita. Kau Raja mulia Tuhan. Silakan duduk. Sebab Kau Raja mulia dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah memulai segala hal yang baik dalam hidup kami Yesus. Di tahun yang baru kami telah memulai hidup kami yang baik dalam nama-Mu Tuhan Yesus.
Sekarang kami memuji-Mu Allah yang setia. Sekarang kami menyembah-Mu Allah yang luar biasa. Segenap hidup kami, napas jiwa kami Tuhan, hanya untuk-Mu, Yesus di atas segala raja. Segala hormat, kemuliaan bagi Sang Raja. Yang baik dalamku,
sekarang ini kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang ini kami percaya ada Tuhan beserta dengan kami. Ada kuasa Tuhan beserta dengan kami. Di mana Bapak, tahun 2024 ini adalah tahunnya Tuhan. Ini tahun Yobel, ini tahunnya Tuhan untuk kami terus melakukan pekerjaan Tuhan bagi hidup kami. Kami percaya Bapak bahwa akan kami lakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Kami memiliki hati baru, roh baru, dan berkat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang bersabda, Engkau yang berotoritas menutup bungkus kami semuanya, untuk kami mendapatkan ilham baru, firman Tuhan yang baru, dan kuasa yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan yang berotoritas bagi kami semuanya. Kau pakai hamba, Kau pakai lidah bibir hamba untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap dan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Belum duduk Bapak Ibu yang terkasih, saya belum suruh duduk. Salam, salam samping kiri kananmu, katakan selamat tahun baru. Ayo, ayo, banyak yang tidak kenal pun salaman, yang tidak pernah salaman, salaman. Ucapkan selamat tahun baru. Ya, happy birthday, happy birthday. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Salam. Iya, selamat tahun baru bagi kita semua. Iya, saya lihat ada wajah baru, ada kemuliaan yang baru, senyum yang baru. Karena hari ini adalah hari tahun baru, yang dimana kita akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Iya, dan saya kira percaya jangan bajunya aja yang baru, tapi hatinya juga baru. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di tanggal 1, yaitu tentang hati baru, roh baru, berkat baru di dalam tahun baru. Amin. Ayo, coba bikin tangannya di dada. Semua bikin tangan di dada. Hati baru, roh baru, pegang kepalanya. Berkat baru di tahun yang baru. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saya kinan percaya 2023 sudah kita lalui. Ini 2024, ini adalah tahunnya Tuhan. Ini adalah tahunnya Tuhan, di mana tahun ini semua umat Tuhan, haleluya, ada hati baru, roh baru, berkat baru di tahun ini. Amin. Iya, kita buka Alkitab kita, Yeskiel pasal 36 ayat 26. Ini khotbah saya tanggal 1. Ayo silakan dibuka. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Yang sudah dapat firman Tuhan katakan amin. Ya, yang bilang amin masih 7 orang, selebihnya masih monggok. Ayo silakan. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih? Iya, kita akan baca bersama-sama perlahan saja, gak usah terlalu buru-buru. Firman Tuhan kita baca Yeskiel pasal 36 ayat 26, kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang. Sekali lagi kita baca dengan serentak, dengan nada yang kuat, supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati. Sekali lagi 2-3 ayat. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang. Amin. Halo Bapak Ibu, 2024 umat Tuhan, haleluya, semua memiliki hati baru, roh baru yang taat kepada Tuhan. Amin. Iya.
Sebab Bapak Ibu yang terkasih, jangan tahunnya aja yang baru, tapi hidupmu masih yang lama. Tapi firman Tuhan berkata hari ini umat Tuhan, haleluya, diberikan Tuhan roh baru, diberikan Tuhan hati yang baru, dan di dalam itu ada berkat Tuhan yang baru bagimu. Amin. Engkau terus berkata, Tuhan 2023 sudah berlalu, tapi saking dan percaya 2023 yang berlalu itu adalah pengalamanku untuk aku bangkit di 2024. Amin. Iya. Katakan pada samping kiri kananmu, jangan sama seperti yang dulu. Salam. Jangan sama seperti yang dulu. 2024 berubah. Coba lihat dulu samping kiri kananmu. Bilang 2024 yang malas semakin rajin. Tertawa mereka, pengalaman. Iya. Bilang 2024 yang jarang ibadah rajin. Itu harus. Salam. Jangan mau sama seperti 2023, amin. 2024 ini adalah babak baru, starting, babak baru, yang dimana berkat Tuhan juga baru, dan penyertaan Tuhan juga baru di tahun ini bagi kita, amin. Kalau 2023 yang kita alami adalah berkekurangan, 2024 kita berdoa, hari ini, tahun ini kita berkelimpahan bersama dengan Tuhan, amin. Iya. Next. Apa yang dimaksud dengan hati baru? Apa yang dimaksud dengan hati yang lama? Hati yang lama keras. Salam. Hati kita keras tidak? Hati kita keras tidak? Jawab dong. Hati kita keras tidak? Berarti hati kita hati yang baru semuanya. Amin. Sebab hati yang baru dikatakan adalah hati yang taat dan mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ayo. Hati yang taat, pegang dadanya. Hati yang taat dan mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mau dibentuk oleh Tuhan? Jangan datang terlambat. Wah, tertawa. Mau dibentuk oleh Tuhan? Jangan datang. Iya, mau dibentuk oleh Tuhan? Ibadahnya rajin setiap minggu. Iya. Mau dibentuk oleh Tuhan? Bangun mesbah doamu di rumah. 2024 harus dilakukan semuanya. Salam. Salam. Janji. Swear. Janji bukan sama saya tapi sama Tuhan. Sama Tuhan. Supaya apa Bapak-Ibu yang terkasih? Supaya kalau kita memiliki hati yang baru, kita akan berlari-lari kepada Tuhan. Amin. Bukan lagi jalan di tempat, tapi kita akan berlari-lari kepada Tuhan. Dan kita berkata, ku berlari menuju apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Amin. Apa yang di belakang kita? Kegagalan. Kita lupakan kegagalan kita. Apa yang kita lupa? Apa yang di belakang kita? Kehancuran, sakit hati, semua ditinggalkan. Dan kita akan melihat apa yang ada di depan kita. Yang di depan kita ialah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Salam. Salam. Iya. Hati yang iya. Next. Dan hati yang baru setelah itu dikatakan ialah roh yang baru. Salam. Roh yang baru adalah roh yang tidak mengikuti kedagingan,
Tapi roh yang baru ialah roh yang selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tahun ini jangan lagi kita hidup dengan roh yang lama. Roh yang lama itu ialah roh yang malas-malas. Itu tidak ada lagi. Lebih penting Pak Pendeta, kami buka toko. Iya, enggak masalah. Tapi setelah ibadah. Salam. Salam. Enggak bisa Pak Gembala. Lebih penting kami jualan. Nanti kalau tidak, enggak laku Pak Gembala. Enggak apa-apa. Tuhan akan berikan berkali-kali lipat untung bagimu. Roh yang iya. Dan saya kira percaya kalau ada roh yang baru dalam hidup kita, hidupmu dipimpin oleh Tuhan, dikuasai oleh roh, hidup oleh roh. Dan kalau orang yang roh, hidupnya pasti akan terus menyembah Tuhan. Bukan roh kok kudus, tapi Roh Kudus. Ayo, kita hidup dalam roh yang baru. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hidup dalam hati yang baru, roh yang baru, maka ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Next, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Oleh sebab itu Tuhan ingin setiap kita mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Next, tujuan yang dimaksud itu ialah bahwa bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kamu. Amin. Tuhan yang memilih kita semua. Supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu, salam, berbuah. Berbuah. Semuanya berbuah. Tidak ada yang tidak berbuah. Semuanya harus berbuah. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita semua. Dan dalam pemilihan Tuhan itulah kita harus berbuah dalam Tuhan. Tunjukkan buahmu itu di tahun 2024 ini. Tunjukkan buahnya itu. Supaya apa? Supaya waktu kau tunjukkan buah itu, Tuhan semakin senang akan dirimu. Engkau semakin rajin di 2024. Yang malas melayani, yang malas melayani kau rajin 2024. Yang gampang sakit hati 2024, engkau harus lebih bersuka cita lagi dalam Tuhan. Salam. Ya, bukan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kamu supaya kau menghasilkan buahnya dan buahnya itu tetap bagimu. Sebab apa Bapak Ibu terkasih? Selanjutnya dibilang, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Iya. Hasilkan buah. Maka setiap kau menghasilkan buah, apapun yang kau minta kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Salam. 2024 saya terus berdoa dan terus berdoa. Jemaat haleluya Simah Lingkar semakin intim dengan Tuhan. Amin. Iya. Kita tidak mau hanya kami aja pemimpin yang terus intim dengan Tuhan. Tidak mau. Tapi kami mau supaya kita sama-sama semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Iya. Sebab kata orang Karo, adiku surga pal labanci seboncengan. Kata orang Karo begitu. Salam. 2024 kita berubah. Amin. Berubah. Iya. Tuhan memberi hati yang baru dan roh yang baru agar setiap kita bisa mencapai kapasitas yang besar. Salam. Jangan mau kapasitasmu segini aja. Tapi minta tahun ini 2024 dalam hidupmu ada kapasitas Tuhan yang besar dalam hidupmu. Amin. Iya. Jangan kita nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Begitu-begitu aja. Tapi kita mau berkat Tuhan itu, kapasitas Tuhan itu semakin besar bagi kita. Haleluya. Haleluya.
Iya, saya tulis. Semakin besar kapasitas kita, semakin besar juga berkat Tuhan. Semakin besar tanggung jawabmu sama Tuhan, semakin besar juga pemakaian Tuhan bagimu. Amin. Hari ini ambil komitmen kepada Tuhan. Ambil komitmen kepada Tuhan. Pakai aku Tuhan. Pakai aku lebih lagi. Lebih lagi. Dan lebih lagi di tahun 2024 ini. Kalau aku malas Tuhan, cubit aku. Salam. Iya. Ada 3 hal agak dipercepat sama Infocom biar kita cepat pulang. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar mendapat hati yang baru dan kapasitas yang diperluas oleh Tuhan. Yang pertama ialah bersedia dibentuk oleh Tuhan. Amin. Salam samping kiri kananmu, bersedia dibentuk oleh Tuhan. Yeremia 18 ayat 4 berkata firman Tuhan bahwa tentang bejana dan penenun. Bahwa di situ dikatakan hidup kita harus sama seperti bejana yang mau dibentuk. Shalom. Iya, hidupmu yang banyak lukukan jeleknya, yang banyak lancip-lancipnya, mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembentukan itu tidak ada jalan yang enak. Akan dihancurkan. Kemalasan itu dihancurkan. Kedagingan itu dihancurkan. Suka gosip itu dihancurkan 2024. Supaya apa? Pada saat dihancurkan, kita dibentuk lagi menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Amin. Iya. Mau dibentuk. Yang kedua, supaya kita dapat memperoleh kapasitas yang besar. Yang kedua ialah lupakan masa lalu. Fokus pada tujuan. Amin. Ayat ini berkata bahwa dalam Filipi 3, saya baca dulu. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ini kata Paulus, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Salam. Aku melupakan apa yang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengar Bapak Ibu yang terkasih. Fokus kepada ke depan. Fokus pada tujuan. Apa tujuan kita 2024? Fokus dan dengar. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada lagu yang berkata, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Amin. Dengar. Paulus melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan mata kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kita harus mampu melupakan masa lalu dan melangkah. Amin. Hari ini kita melangkah di 2024 ini. Kita melangkahkan kaki ke depan. Tidak terikat lagi dengan masa lalu. Tapi kita melangkah ke depan. Salam. Salam. Kalau ada hidupnya yang masih seperti dulu, suka ngambek-ngambek, suka gosip-gosip, berarti itu masih terikat dengan yang lalu. Masih terikat dengan yang lalu. Tapi hari ini, tahun baru ini, semuanya kita fokus pada tujuan. Amin. Iya. Next. Tuhan Yesus melupakan dan menebus masa lalu kita. Hari ini Tuhan sudah menebus masa lalu kita. Saat Yesus disalibkan, Yesus berkata, sudah selesai. Kegagalanmu sudah selesai. Kehancuranmu sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Dan Tuhan katakan, mari kita mulai yang baru di tahun baru ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Iya. Yang ketiga dikatakan bahwa untuk kita mencapai kapasitas yang baru ialah bersedia melangkah setahap demi setahap. Firman Tuhan berkata
Di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Salam. Perkara kecil. Ibadah hari Minggu ialah perkara kecil. Tapi kita adalah hamba yang setia. Dan dikatakan firman Tuhan, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Amin. Iya. Kita harus mau selangkah demi selangkah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mau hidup dalam proses. Amin. Iya, prosesnya Tuhan. Tuhan, enggak sanggup aku, 2023 terlalu sakit prosesmu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau 2023 proses Tuhan terlalu sakit, 2024 engkau kalau mengikuti proses Tuhan setahap demi setahap, akan bahagia bersama Tuhan kita. Amin. Iya. Harus Bapak Ibu hidup dalam proses. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Tanggal 1 saya katakan, tidak ada yang instan. Yang ada cuman mie instan. Salam. Salam. Hidup ini tidak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Datang istriku dia bilang, bikin mie instan pun Pak, ada prosesnya. Iya. Tapi apapun yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, semua ada prosesnya. Engkau sakit hari ini, engkau menderita tahun lalu, engkau gagal tahun lalu. Itu proses supaya apa? 2024 engkau mengalami keberhasilan. Amin. Kita mencapai goal dan sasarannya Tuhan. Mencapai goal dan sasarannya Tuhan. Dan hari ini engkau lakukan itu. Hidup dalam prosesnya Tuhan. Salam. Hidup dalam prosesnya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki harapan baru. Rancangan baru. Dan berkat Tuhan yang baru ada bagi kita. Haleluya. Next. Nah. Oleh karena itu, dengan hati yang baru, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun yang baru ini. Agar janji-janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup kita. Yang pertama ialah lakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus. Amin. Apapun yang kau rancangkan, apapun yang kau rencanakan, lakukan semuanya itu di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Salam. 2024 ini kita memiliki semua rancangan. 2024 ini kita memiliki segala strategi. 2024 ini kita memiliki segala rencana dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, semuanya itu kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Mengapa kita menyebut nama Tuhan Yesus? Next. Mengapa kita menyebut nama Tuhan Yesus? Kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat luar biasa. Salam. Iya. Bahkan nama Tuhan Yesus engkau bisa mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus engkau bisa menyembuhkan orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan adalah nama yang sangat dahsyat. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sebut nama Tuhan, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Amin. Dalam segala rencana kita, hidup kita berjalan di pagi hari, kita istirahat di malam hari, kita sebut nama Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Engkau berjalan 2024. Biarpun banyak kerikil, batu, lubang, tapi engkau tetap dipegang oleh Tuhan. Amin. Iya. Lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya apapun yang kau rencanakan 2024, apapun yang kau rancangkan di 2024, dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Iya. Toko emas akan diberkati Tuhan.
Horden akan diberkati Tuhan. Pekerjaan kita semua diberkati Tuhan. Tapi perlakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Harus. Ketika kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat dalam nama itu. Selain itu dalam nama Yesus ada keselamatan, ada pengampunan, dan ada pengabulan doa. Dan saya kira percaya, setiap kita berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang kau doakan, dijawab oleh Tuhan. Ya, kita berdoa. 2024 ini keluarga kita diberkati Tuhan. Kita berdoa 2024 ini ekonomi kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa 2024 ini semua hubungan kita diberkati oleh Tuhan. Supaya apa Bapak yang terkasih? Supaya 2024 ini kita penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Kita terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melangkahkan kaki pun kau katakan dalam nama Yesus aku melangkahkan kakiku. Dan hari ini saya kira dan percaya semuanya kita ada dalam lindungannya Tuhan. Amin. Next. Yang kedua, untuk kita dapat menggenapi janji-janji Tuhan, yang kedua ialah belajar dari pengalaman. Amin. Ayo, katakan pada samping kiri kananmu, belajar dari pengalaman. Kalau ingin sukses, belajar dari pengalaman. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, pada saat terjadi segala ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah untuk pembelajaran bagi kita agar kita hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Iya, lebih baik lagi. Jadi 2023 adalah pengalamanku. 2024 adalah yang kulakukan dari pengalamanku. Amin. Amin. Jadi kita belajar dari tahun lalu, 2023, 2022, 2021. Sebab apa Bapak Ibu yang terkasih? Kalau kita belajar dari pengalaman, engkau enggak akan jatuh ke lubang itu 2 kali. Enggak akan jatuh ke lubang itu 2 kali. Jadi hari ini aku berkata kepada kita, saya berkata kepada kita semua, bahwa belajarlah dari pengalaman. Apa pengalamanmu di tahun lalu yang tidak membuat kita membangun? Jadikanlah itu pengalaman. Jangan jadikan itu pengamalan. Tidak baik. Tapi jadikanlah itu pengalaman untuk aku tahun ini semakin baik lagi, semakin baik lagi. Amin. Kalau tahun lalu engkau tidak setia, tahun ini engkau tambah setia kepada Tuhan. Kalau tahun lalu engkau tidak taat kepada Tuhan, tahun ini kita lebih taat lagi kepada Tuhan. Amin. 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 Kita belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Yang ketiga supaya kita dapat memiliki janji-janji Tuhan ialah, yang ketiga ialah iman disertai perbuatan. Salam. Tahun lalu kita beriman, tahun ini saya tambah iman disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya ialah mati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin menerima janji-janji Tuhan 2024, engkau beriman plus lakukan dengan perbuatan. Amin. Amin. Iya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya ialah mati. Dan saya katakan bagi kita ialah keyakinan iman dan kehidupan doa harus selalu diimbangi dengan perbuatan. Gak ada namanya datang berkat kalau engkau tidur malas di rumah. Gak ada. Gak ada namanya datang uang kalau engkau cuma tidur-tiduran di rumah.
Tapi firman Tuhan berkata, engkau imani, kau diberkati Tuhan, kau bekerja. Maka kata firman Tuhan selalu, iman dengan perbuatan. Amin. Kalau kita ingin menerima janji Tuhan hari ini, milikilah iman dan lakukanlah apa yang terbaik bagimu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan pakai pikiran, jangan pakai logika, tapi pakai imanmu yang disertai perbuatan. Sebab kita tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang mustahil bagi kita semua, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bekerjalah, lakukanlah dengan tekun. Apapun itu, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan di 2024. Yang terakhir, Bang, slide yang terakhir. Saya undang pemain musik WL, singer untuk maju ke depan. Yang terakhir, saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Sambutlah tahun yang baru dengan penuh keyakinan karena Tuhan telah memberikan kita hati yang baru. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Yesus, belajarlah dari pengalaman yang lalu dan melangkahlah dengan imanmu. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita pada tahun yang baru ini. Haleluya. Sekali lagi dengan kuat, dengan tegas, supaya ini, perkataan ini tertanam dalam hati kita. Sekali lagi, 2, slide terakhir Bang. Sekali lagi, 2-3 ayat. Sambutlah tahun yang baru dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan telah memberikan kita hati yang baru. Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Yesus. Belajarlah dari pengalaman yang baru dan melangkahlah dengan imanmu. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita pada tahun yang baru ini. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hari ini hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami percaya Bapak. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Engkau Tuhan yang akan terus menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Satu-satunya yang Ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam Yes, hidup kami. Bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami akan berikan yang Yes. terbaik dari kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya Bapa dengan iman bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya ada Tuhan terus beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang lebat bagi hidup kami. Dan kami percaya di dalam kehidupan kami terus nama Tuhan yang akan diagungkan dan dimuliakan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, Shalom. Hari ini ada permintaan dari satu keluarga jemaat Tuhan di tempat ini meminta ingin anaknya diserahkan kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu saya mengundang keluarga dari Jadon Kenoa Sagara Simamora untuk maju ke depan. Ya, suami istri.
Makalah datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang itu. Ayat 16 berkata firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Buat keluarga Simamora di tempat ini adalah anak yang dititipkan Tuhan untuk keluarga, supaya anak ini diberikan pertumbuhan, diberikan tumbuh kembang yang baik dari Tuhan. Dan kita percaya keluarga ini selalu diberkati Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama berdoa. Kita serahkan anak ini kepada Tuhan. Kita nyanyi, kita angkat satu pujian. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu di dalam nama Bapa, terbaik bagiku. Tuhan Yesus Kristus. Kamu dengan iman kedua orang tuamu, kamu diserahkan kepada Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ku kasih setiamu, Perkembanganmu, pendidikanmu, kepintaranmu, nyata masa sungguh depanmu diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini perlindunganmu, engkau jadi milik Tuhan. Semua tak anak-anakmu satu kuasa akan menjadi anak yang mampu masuk kepada pisahkan Tuhan, mengaku akan Tuhan, aku dari kasih-Mu. dan berkat semua ada dalam Tuhan. Masa depan Bapa, berkati kedua orang tua. ajarku selalu hormatiku, Apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan, ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu, yang bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Sebelum memberikan persembahan, mungkin ada pesan-pesan Tuhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Jika belum ada, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan melalui 2023 dan hari ini di 2024. Tuhan senantiasa menyertai setiap hidup kami. Berkati umat-Mu yang membuka usaha Tuhan, berkati umat-Mu yang bekerja, berkati umat-Mu yang mencari pekerjaan, semuanya Tuhan.
Apapun yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat sebentar kami mau memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Kau terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak didirikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Kita akan menyaksikan pengumuman kita untuk seminggu ke depan. Pengumuman 7 Januari 2024 yang pertama. Departemen doa, ibadah doa puasa setiap hari Jumat pukul 20 WIB atau pukul malam bertempat di gereja BFM. Mari kita semua jemaat BF, doa kita sudah dibuka. Amin. Amin. Selanjutnya, oke, dari Departemen Youth Fire, ibadah Youth Fire setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB di gereja ini. Mari setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Dari Departemen Ibadah Raya, jadwal ibadah kita sudah kembali seperti biasa. Di sesi pertama jam 7.30, di sesi kedua jam 10 pagi. Mari kita hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Dari Departemen Gereja Anak, jadwal ibadah Gereja Anak setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 7.30, sesi kedua pukul 10 WIB, bertempat di lantai 2 gedung ini. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anaknya untuk ibadah. Haleluya. Dari Departemen Remaja juga sudah buka setiap hari Minggu pukul 15 WIB. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengantarkan anaknya untuk ikut ibadah. Puji Tuhan, kita kedatangan sahabat baru. Bagi Bapak Ibu yang saya panggilkan dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Daniel Silalahi, Bapak Daniel atau masih abang-abang ya Bapak ya. Selamat datang. Selamat datang kami ucapkan, kami sambut dengan gembira. Kedatangan saudara semua di dalam keluarga Allah. Bukan karena kebetulan, tapi karena kunjungan Tuhan. Kamu datang ke rumah Tuhan
saya lihat wajah baru. Opung, selamat datang. Ay marga hado tayo Opung. Orang Timor. Oh, sama Opung Boru juga orang Timor. Oh iya, Boru hado tayo Opung Boru. Boru Regar, Bah Horas. Ya, selamat datang. Dan masih ada nggak wajah baru? Ada Abang Eko di belakang. Selamat datang, Tuhan berkati. Ya, selamat tahun baru bagi kita semua. Iya, masih ada kuenya? Masih ada kuenya? Masih ada sirupnya? Biasanya tahun baru itu identik dengan saksang. Iya, biasanya tahun baru itu identik dengan saksang. Masih ada saksangnya? Habis. Kalau habis tidak apa-apa, diganti dengan mie instan. Iya, tapi ya selamat tahun baru bagi kita semua. Haleluya. Iya, selamat tahun baru. Iya, pengumuman untuk Jumat yang akan datang, Jumat ini yang akan datang, kita akan lakukan doa Jumat perdana di tempat ini. Kita akan lakukan. Dan saya minta juga Komsel mulai besok Selasa, Rabu, Kamis sudah dimulai namanya Komsel tahun baru. Enggak apa-apa, enggak ada firman doa bertahun baruan baru tutup selesai pun enggak apa-apa. Namanya Komsel tahun baru. Baru minggu depan kita akan Komsel seperti biasa. Tadi saya bilang kepada Infokom, semua dibalikkan normal ibadah. Minggu depan kita ibadah 2 kali. Baru remaja, youth juga sudah mulai, sekolah minggu juga sudah mulai. Karena terlalu lama nanti kita tertidur. Dan habis tertidur seperti eotikus jatuh dari lantai tertinggi dan mati. Nah, kita nggak mau mati. Kita terus mau beribadah sama Tuhan. Amin. Iya, dan oleh sebab itu pengumumannya saya katakan, mulai besok semua sudah normal. Komsel, doa, ibadah minggu juga udah normal. Nanti ibadah Simalingkar B juga kita akan mulai, semuanya kita akan mulai. Amin Bapak Ibu. Iya, itu pengumumannya. Dan saya kira percaya kalau kita ibadah 2 kali, maunya seperti ini 2 kali. Semuanya datang kepada Tuhan. Amin. Iya, sekali lagi selamat tahun baru bagi kita semuanya. Iya, dan oleh sebab itu saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan akhiri pada kita. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Dan oleh sebab itu hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini semuanya ada dalam tangan Tuhan.
semuanya diberkati Tuhan. Semuanya keluarga-keluarga di tempat ini selalu dalam penyertaan Tuhan, hidup harmonis dalam Tuhan. Dan kami percaya kaum bapak, kaum ibu beserta anak cucu mantu semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu kami minta kepadamu, ada berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati pekerjaan kami, usaha kami semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak, 2024 ini kami melangkah di dalam nama Yesus, dan kami semuanya ada dalam lindungan kuat kuasa tangan Tuhan. Dan oleh sebab itu kami yakin dan percaya, semuanya kami yang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, teman-teman kami yang sedang mengalami sakit. Hari ini kami berdoa meminta, dengan iman kami berkata mereka sembuh dalam nama Yesus. Yang berbeban berat semuanya dihiburkan oleh Tuhan. Yang memiliki pengharapan di dalam doa, semua doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami lakukan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, melindungi kami. Pulang dari tempat ini sampai ke rumah kami tidak kekurangan satu apapun. Jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan sepulang kami dari tempat ini kami membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pulang dan membawa berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan